akhir. Dalam minggu ini kita diperingatkan bagaimana Tuhan memperingatkan kita semuanya. Apa peringatan Tuhan untuk bacaan kita kali ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sebentar lagi kita akan masuk ke dalam masa puasa Paskah. Dari minggu-minggu yang kemarin kita sudah dituntun untuk selalu menuju kepada di mana kita akan kuat untuk menahan rasa haus, menahan rasa lapar di dalam tubuh ini. Seperti yang bacaan epistel tadi dikatakan bahwa ketika kita makan pun kita juga tidak ada untung apa-apa. Ketika kita tidak makan, kita pun juga tidak rugi apa-apa. Justru kita kalau menjalankan puasa itu kita akan mendapatkan belas kasih dari Allah. Kita melakukan puasa bukan kuat-kuatan untuk menahan lapar saja. Bukan supaya kita dianggap salah. Bukan kita supaya dianggap dan dilihat orang bahwa kita ini adalah benar-benar murid dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ketika kita melakukan semuanya itu, baik itu puasa ataupun perbuatan-perbuatan yang lain itu atas dasar dari kasih. Kasih kita kepada Allah Bapa. Itulah yang harus kita tekankan ketika kita menjalankan sesuatu, bahwa sesuatu itu harus didasarkan atas dasar dari Allah Bapa, bukan atas dasar diri kita sendiri, tetapi atas dasar dari Allah. Dalam bacaan kita kali ini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia bersama di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka daripada seseorang. Jadi dalam penghakiman akhir nanti, menurut bacaan ini, ketika Tuhan kita Yesus Kristus berduduk di atas tahta, Beliau akan memisahkan orang yang sudah dibangkitkan itu. Di sini disebutkan ada di sebelah kanan yaitu domba, dan di sebelah kiri adalah kambing. Dipisahkanlah kedua gerombolan ini. Kenapa Tuhan memberi perumpamaan seperti itu? Bahwa orang itu akan dipisahkan seperti halnya seorang gembala memisahkan kambing dengan domba. Saudara, mungkin kita kalau pernah di tempat pengembalaan, mungkin kita bisa melihat sifat dari domba itu bagaimana dan sifat dari kambing itu bagaimana. Mungkin kalau kita pernah datang ke tempat pengembalaan, mungkin ketika kita mengembalakan domba, kita melihat apa yang terjadi. Domba-domba itu mengenali penggembalanya. Ketika penggembalanya memanggil domba, domba itu akan datang. Domba-domba itu akan datang dan mendekati. Tetapi kalau kambing, dia tidak mengenali dombanya, tidak mengenali penggembalanya. Bahkan ketika dipanggil, dia akan lari, mungkin akan naik tinggi ke gunung atau bagaimana. Jadi disitulah makanya Tuhan membedakan seperti halnya antara kambing dengan domba, adalah seperti itu. Kemudian raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanan, yaitu yang disebut tadi diumpamakan sebagai kawanan domba, "Mari
Kamu yang diberkati Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Jadi orang yang di sebelah kanan tadi yang diperumpamakan seperti domba itu dikatakan mari. Allah sudah menyediakan tempat. Jadi domba yang disebut domba ini, Allah sudah menyediakan tempat. Apa yang dikatakan? Sebab ketika kamu lapar, ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika kau haus, kamu memberi minum. Jadi disinilah Tuhan mengatakan seperti itu. Bahkan kita juga pernah mungkin protes kepada Tuhan. Tuhan, saya itu sudah melakukan ini semuanya loh, kenapa? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan kehidupan saya? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan apa yang sudah aku lakukan? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan itu mungkin di dalam kehidupan kita. Seperti halnya orang ini. Tuhan mengatakan, ketika aku haus, kamu beri makan. Ketika aku kelaparan, kamu beri makan. Lalu, kapan aku melakukan semuanya itu? Kapan? Di sini, dalam bacaan ini dijelaskan bahwa dan raja itu berkata, menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudaraku, jadi ketika kita menolong, ketika kita membantu, ketika kita memberi tumpangan, ketika kita memberi makanan, ketika memberi minum, ternyata Tuhan Yesus ada di dalam orang itu. Berarti apa yang dikatakan dalam Alkitab mengatakan bahwa aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Berarti Tuhan Yesus memang benar apa yang dikatakannya itu. Karena ketika kita menolong seseorang, ketika kita membantu seseorang, ternyata yang kita bantu itu tidak lain adalah Tuhan kita, Yesus Kristus itu sendiri. Karena orang yang kita bantu, orang yang kita muliakan itu ternyata Kristus ada di dalam orang itu juga. Begitu juga sebaliknya. Karena Kristus ada di dalam setiap manusia, setiap orang. Ketika kita juga melakukan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang, menjelekkan, membicarakan kesalahan-kesalahan orang di belakang, mentertawakan orang dengan nada menghina, ataupun berkata-kata sesuatu kepada orang itu, berarti kita juga mengatakan sesuatu itu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jangan pilih yang enaknya saja. Ketika kita membantu, wah Tuhan ada di setia. Tapi ketika kita menjelekkan orang, wah Tuhan gak ada di situ. Tidak. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu ada di setiap orang. Baik orang itu berbuat suatu kebaikan, baik orang itu berbuat suatu kejahatan, Tuhan ada di orang itu. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah ketika kita mengatakan sesuatu kepada seseorang ataupun berbuat sesuatu kepada seseorang, karena Kristus ada di dalam orang itu. Lalu bagaimana kalau kita membantu orang? Ada sesuatu yang tertulis di Alkitab mengatakan bahwa ketika kita membantu seseorang yang dalam kekurangan, yang membantu dalam kesusahan, berarti kita memiutangi Allah. Jadi ketika kita melakukan semuanya itu ternyata
kita telah menyutangi Allah. Berarti Allah berhutang kepada kita ketika kita melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Itu adalah semuanya tergantung dari kita. Kita mau melakukan yang mana? Kita akan melakukan seperti gerombolan domba itu, ataukah kita akan melakukan di dalam gerombolan kambing itu? Jadi saudara-saudaraku semuanya itu tergantung dari kita. Atau mungkin kita akan berlomba-lomba. Berlomba bukan untuk menjadi yang nomor satu, tetapi untuk mencapai kepada garis finish di mana kita menuju kepada Deus itu. Jadi mari kita semuanya menjadi domba-domba yang mengenali penggembalanya, yang mengenali siapa yang telah mengembalakan kita semuanya itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan liturgi suci.